What's up, guys? Akhirnya sekarang kita sampai di segmen yang penuh dengan warna dan sukacita. Apa segmennya? Natural sekali. Diulang lagi apa segmennya? Oh, itu apa, men? Obrolan otomotif harian. Nah, jadi segmen ini sudah kita jelaskan di prolog ya, dan ini sudah masuk episode kedua, berarti pasti nonton yang episode pertama juga lah, ya kan? Kurang lebihnya ya kita nyari sesuatu yang enak aja untuk dibahas, yang asik untuk dibahas di kita berdua, entah apapun itu, yang penting obrolannya masih seputar dan bertemakan otomotif. Cuman hari ini Mau bahas apa nih, men? aku nggak kepingin ngobrol yang berat-berat. Yes. Karena kita sudah kena obrolan setara dengan Profesor Albert Einstein. Beberapa jam yang lalu itu sudah dosis tinggi, bro. Terlalu berat obrolannya. Kita kasih obrolan yang ringan, penuh senyum, penuh canda tawa, penuh hahihi, Penuh hiburan. penuh hiburan. Ini harus di highlight. OOH yang paling penuh hiburan harusnya segmen ini. Saat ini ya, episode ini ya, yang paling penuh hiburan. Jadi kita coba mengurut mundur ya, menarik waktu mundur karena tidak flashback. Tidak ada hari ini tanpa hari kemarin. Ya kan? Betul. Nggak mungkin tiba-tiba dua makhluk ini duduk di sini nge-YouTube tanpa kenal sebelumnya, tanpa gimana gitu kan, dan akan kalaupun istilahnya kita bukan dari orang yang kenal deket, improvisasinya pasti butuh makan waktu yang lama gitu kan. Nah, jadi kali ini kayaknya kita membahas yang ringan, ada flashbacknya, ada muatan otomotifnya juga yang mungkin bisalah kita jadikan topik yang ringan ya untuk pembahasan hari ini. Men, Siap. What's question, man? aku pengen nanya, how it's begin before this day come, before today come. Dulu itu kita kenalnya gimana? Dulu pertama jumpa dirimu di bengkelnya Mas Riki di Garage Audio. Betul. Pertama kali jumpa Mas Anhar waktu itu. Kalau nggak salah kamu pakai mobil korek embrong ya, mobil apa namanya? Ini pertemanan kita dipertaruhkan loh kalau salah. Mobilmu ada dua. Ya. Yang satu VTS, yang satu Lancer waktu itu ya, kalau Oh, nggak salah. benar. Lancer. Dan kebetulan Lancernya lagi dibangun audionya di Garage Audio. Sama-sama satu bengkel kita waktu itu. Dan itu masih kenal. beda tim ya? Beda tim. Masih beda klub, bukan tim, beda klub, masih beda klub. Klub mobilnya kita masih beda. Waktu itu aku masih di Heiser dan Rian di Nightlife. Walaupun pada akhirnya kita berdua jadi satu di satu klub sampai detik hari ini saat video ini diambil, kita itu masih satu di bawah satu naungan bendera kekeluargaan Nightlife Cars Malang ini tadi. Shout out buat Nightlife Malang, kalian keren. Ini foundernya sih ya keren lah. Cuman itu ya, dari bengkel Garage Audio kita posisi waktu itu kenal pertama. For your info juga, pertemuanku pertama sama dia itu bukan hal yang menyenangkan, bukan layaknya dua orang yang bertemu lalu akan menjadi sahabat seperti sekarang. Tidak, sangat tidak menyenangkan sama sekali. Karena memang ada faktor ya, kita nggak bisa menyalahkan juga. Namanya Rian waktu itu euforianya tinggi banget, sangat tinggi banget. Jadi masa prime. Ya, bisa lagi di masa-masa jayanya lah,
Jadi psikologisnya kalau mau sekedar bahkan untuk sekedar kenal itu pikirannya dia kayaknya ini orang pasti mau pansos padahal enggak, kita nggak ada niatan apa-apa. We just need to be a friend. I respect you. Nggak mungkin pada waktu itu aku lagi sibuk balesin. Kan nggak, ceritanya kan pertama kali kenal aku lagi duduk jongkok. Aku lagi main handphone, diajak ngomong sama dia gitu loh. Ya, dia kan nggak tahu pembahasan yang di handphone itu apa. Bener. Lagi serius sekali ya waktu itu ya. Jadi aku balasnya, apa sih? Kayak gitu. Jadi nggak ada maksud. Oke. Serius men. Sibuknya ini ngomong sibuk ya. Kamu waktu itu kerja jelas enggak? Kuliah jelas enggak? Kagak goro. Bohong, dia kuliah itu lama banget. Pertanyaannya, yang kamu sibukkan apa waktu itu? Apa yang disibukkan waktu itu berarti? Ya, ojo ngomong di bengkel, itu lagi di bengkel, mobil lagi di situ. Apa yang disibukkan berarti kira-kira? Ya Mbak, ya lagi cacatan bokin waktu itu. Oh, gitu. Ya. Jadi memang masa prime-nya Rian itu kita nggak usah mempertanyakan lagi ya. Mungkin hampir 70% a half of women in this city itu semuanya kenal sama dia. Kenal. Jadi, doang men. Kenal aku kan? Ngomong kenal. Ya, kenal ya. Karena siapa tak kenal Rian. Karena pribadi yang menyenangkan, ya, humble friendly gitu. Jadi akhirnya jadi banyak dikenal orang. Wajar dong. Ya. Manusiawi kan? Betul. Manusiawi. Dan pada waktu itu aku baru datang banget kan. Terus Mas Andra ajak ngobrol gitu loh. Aku mungkin lagi balesin, yang aku baru sampai nih, mungkin kayak gitu loh. Ya nggak sih? Kamu kan pernah ngalamin kayak gitu, pacaran yang baru datang ngabarin, ya kan? Ya ada eranya, ada waktunya. Semua ada eranya, semua ada waktunya. Ya oke lah. Cuman intinya dari perkenalan itu akhirnya setelah itu posisi kita break, nggak pernah ketemu agak lumayan lama, sampai akhirnya mungkin pertemuan lagi di bengkel lagi. Iya di bengkel lagi kok. Kita malah ngakrab itu ya di garage waktu itu. Kan aku masuk timnya masih lama. Sering ngobrolnya kan gara-gara masuk nightlife itu udah ganti mobil Accord. Sudah Accord. Cuman ada secondary car-nya waktu itu Mercedes Benz. Nah, jadi E320. E320 210 Jadi hal yang menyenangkan sebetulnya ngomong waktu masuk nightlife ya. Kalau ngomongnya waktu masuk nightlife, seingatku ya. 2013 itu Honda Accord CP, Honda Odyssey RB2 ya yang CBU Jepang, Absolute Plus, Mercy W210, E320. Terus aku ada mobil apa lagi ya? Pokoknya aku masuk nightlife itu ingatku sudah ada 4 mobil waktu itu. Ya setahuku cuma Accord itu doang sih. Terus ya itu, pokoknya yang tak ingat ada 4 mobil. Salah satunya Accord, yang waktu itu tak masukin nightlife itu Accord. Modifannya ceper. Pelek Venerdi ring 20. Ring 19. Venerdi di zaman itu velg ya sih. Velg yang pokoknya Venerdi itu proper. Bukan proper, hype di zaman itu ya. Ada 3, cuman yang aku ingat salah satunya yang paling itu sampai sekarang aku namanya masih ingat nih. Siapa? Venerdi Here Borani. Namanya. Itu wah, setup yang paling ajib lah untuk pelek-pelek di zaman-zaman itu ya, karena kelihatan lebar, nggak ada lipsnya. One piece, bukan 3 piece. Forged, monoblok forged. Kelihatan gede gitu lebar. Sekarang kita bahas lagi men. Kalau waktu di era itu berarti kan yang waktu kita ketemu itu mobilmu sudah VTI, CJ ya. CJ. Aku dulu di Heiser. Kamu dulu kita ketemu berarti di nightlife. Ingat berapa klub mobil nggak waktu itu kira-kira di Malang? Yang hype ya. Kalau klub mungkin banyak yang kita nggak tahu. Tapi coba kita ingat deh. Yang apa ya? Klub mobil yang ikonik istilahnya.
Dimulai dari klip kita sendiri. Ya, Nightlife, No No Stop, Stock, Nikotin, NNN dulu ini. Iya, Ngalam soalnya kan. betul. No Stop, Nightlife, No Stock, Nikotin. Terus ada Capung, Capung. ada Autonomic, Capung Checkpoint, C. Capung Checkpoint, oke C. Capung Checkpoint. Terus ada Autonomic. Ada One Way, klub terakhir itu waktu itu sudah. Terus ada Joker Competition. Joker, weh itu klub lama sekali Joker Competition. MBR Indonesia. Lama juga itu. MBR itu bahkan kita belum masuk ke masa prime kita. MBR sudah duluan. Di ajang sirkuit balap nomor 1 top MBR. Illusions, terus ada Retro, yes. Revolution Automotive Project kalau nggak salah kepanjangannya. Retro. Aizer, oh iya Aizer. Terus ada Option Malang. Terus ada Next Toys, ada Iskru. Iskru baru banget. Iskru pada waktu aku bikin acara, rame dia, Iskru. Terus ada timnya Mas Denny Aldila itu Survive. Bener, itu ada Gary Avanza. Terus ada Low Edic lebih ke inilah penikmat kumpulan penikmat mobil-mobil fitment stance pada waktu itu. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak ya? Kayaknya udah sih. Ya. Oh, Didik tadi udah ya Nikotin? Udah. Oke. Jadi kalau ada yang belum disebut, mohon maaf ya. Soalnya udah lama banget, cuy. Sudah lama banget dan tahun. jumlahnya nggak sedikit. Coba kita sebut dari klub-klub tadi ya. Yang ikonik dari beberapa klub itu persennya ada berapa orang? Kalau dari awal ya. Nightlife dulu lah. Nightlife, ya jelas lah, nggak ada lagi, sudah yang kita tahu. Apalagi, ya Terus ikonnya Nightlife itu kamu. Afif, ya. FT86. Bukan, ini belum ngomong ke mobilnya, personnya. Oh ya Afif. Yang ya, kalau disebut klubnya identiknya langsung ke orang itu. Orangnya siap. Orangnya dulu nih ya. Orangnya dulu. Afif, Rian. Kenal Afif main. Enggak lah, Rian. Kenal Afif. Rian. Beneran serius, tanyain deh. Rian, terus nomor 2 No Stock. Satu-satu aja, men. Ya, No Stock persennya ya. Yang di waktu itu Mas Hendrik. Ada satu siapa? Ya, kalau aku sih yang paling ikonik itu mobilnya Mas Badra. Taf putih, dadu. Ya kan, pakai dadu, terus peleknya apa sih, pakai white wall. Wah, itu legendaris. Itu anak mobil yang legendaris banget di Malang. Legendaris banget, luar biasa legendarisnya. Terus Nikotin Didik. Mas Didik. Didik tadi, the one and only Didik tadi. Terus mobilnya juga waktu itu Vios ini apa ya? Aku takutnya ini overclaim. Cuman kalau di versiku ya, Jawa Timur bahkan itu Vios terbaik waktu itu mobilnya Didik. Vios terbaik. Body kitnya, dalemannya, itu kontes kemana aja berangkat dia nggak pernah tangan kosong pulang. Peleknya yang aku ingat dulu Lowenhart LD1. Itu legend man. Di waktu itu pelek Lowenhart itu wah keren lah pokoknya. Didik di auto Nikotin. Di Nikotin ada Didik. Terus ada Joker Mas Goang ya. Terus apa sih pakai Lancer Dangan? Joker. Adiknya Mas Goang kali ya? Siapa ya? Si Dimas kali namanya. Adik Mas Goang kan? Bukan, aku lupa ingat. Adalah pokoknya satu itu. Yang dekat sama aku anak Joker itu Iwang. Dulu mobilnya Livina terus ganti Jazz lah nggak salah. Iwang. Terus habis gitu Autonomic satu-satunya the one and only yang bahkan sampai detik hari ini aku telepon for no reason sekedar tanya kabar, say hi, telepon bisa jam-jaman, Jai
Jai. Waktu itu mobil kayaknya dia yang dipakai itu Honda Jazz GE. Merah. GE. Itu ganti-ganti. Anak itu mainan mobil ini, si Jai ini mainan Jazz ini mulai dari yang full body kit betul. sampai akhirnya diganti yang Racing. ceper banget ke arah-arah stance. Pakai pelek Atef apa Azef itu kalau nggak salah. Wis, itu mobilnya nyanggrok di Taman Safari. Aku ingat itu. Oh iya. Jai, terus Ada bagus ya, Kapu. Jai, yang tak ingat bukan cuma itu loh, Jai. Banyak yang tak ingat tentang kamu, banyak. Ya wis lah. Enggak bahaya. Danger. Ada Mas Bagus Kapu juga. Mas Bagus Kapo, betul, Mas Kaspo ya. Terus ada Mas Agung, Estilo. Itu lucu yang anaknya kecil latah itu loh. Iya. Orangnya kecil latah. Aduh lucu sih Mas Agung sama sih. ada Mas Edo yang Mas jalan Edo pelek, Mas Edo Max. Otonomi. Edo Max waktu itu aku Mas pernah Edo, apa kabar Mas? pernah dapat pelek di Soekarno Hatta itu apa ya? Pelek ori. Peleknya lawan hard kalau nggak salah. Itu pelek aneh, ring 21, bukan 20, bukan 19. Zaman itu loh ya, di Malang loh, bukan di Jakarta nih. Waktu itu ada orang jual pelek ring 21, Mas Edo Max. Keren, Mas Edo Max. Terus Tim apa lagi nih? tadi apa ya? Ini apa yang bahasa autonomik ya? Autonomik. Next. One Way. One Way Rio. Rio One Way ada Rio. Mas apa yang sekarang jadi selebgram Siapa? Mas Jigun aku nyebutnya. Mas Jigun, oke. Mas Jigun. One Way. One Way. Next Toys. Next Toys siapa ya? Next Toys itu punya legenda, dua manusia. Kisahnya yang benar-benar kayak runtang-runtungnya lah. Mungkin kayak kita sekarang, tapi di zaman itu. Maman sama Daru. Maman sama Daru. Septian Darutri sama Armanda Citra. Ini dua anak ini istilahnya ikonnya Next Toys lah. Kemana-mana ya mereka berdua ini pokoknya. Dan itu dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah mereka udah gandeng keren. Maman Daru. Terus apa lagi tadi ya? Capung ada Mas Ame. Capung pembalap ada kita. Ame. Hafid Estilo. Dulu zaman itu aku pernah sebengkel sama dia itu di Mastiar, di Mistik. Genio platnya Niko Ponjiko gitu bacanya. Ya. Ya, Genio hitam. Mas Hafid sekarang sudah pakai Estilo B series, gila. Kelas Pol. Terus MBR Indonesia itu Mas Jemblung. Wis icon wis Mas Jemblung. Icon, Mas betul. Oki Jemblung. Mas Oki Jemblung. Oke, terus apa lagi ya? Apa lagi tadi? Heiser. Hilmi sama Kapon. Andro, Hilmi, Kapon. Tapi yang paling ikonik kalau Heiser mungkin kayaknya menjelang akhir selama aku di situ sebelum aku keluar Andro. Cuman kalau Ketuanya kan dulu. Ketuanya sebelum itu Hilmi dong. Kok Andrew gak jadi ketua waktu itu? Pernah. Tapi sesudah Hilmi itu. Oh. Yang bawa Muhammad Alkaf alias Mat Kapun. Oke. Mat Kapun. Ada apa lagi? Ada Retro. Wake. Banyak. Helmi, Penter, Alvin, Siti, Mas Rizky yang sekarang sudah berbintang-bintang di Jakarta, sudah jadi polisi, karirnya bagus banget. BMW E36. Aku dulu pernah Super. Hitam lah. Hitam pelek BBS. Dulu itu aku pernah kemana ya? Pokoknya nonton acara apa gitu sama Mas Rizky itu di UMM. Baju-baju gitulah, clothing line pokoknya kalau nggak salah waktu itu. Ada Sinyo, jangan lupa Sinyo. Oke, Avanza statik, ceper. bener. Warna silver ya? Silver. Itu mobil Avanza Xenia mungkin ya. Aku nggak pernah tahu waktu itu kan ada komunitasnya Avanza Xenia kan ada Max B atau apa itu. Tapi kayaknya kalau yang pakai pelek ori, kacanya bening, mobilnya apa ya? Nyetel lah. Nyetel dan ikonik banget Avanza waktu itu kayaknya punyanya dia. Hal-hal seru yang menurutmu apa ya? Memorable. Dulu nggak tahu selama bangun mobil atau selama nongkrong. Hal-hal seru yang sampai saat ini tak inget ya. Dulu ada balapan di Bedali. Ayo men. Ya. Gokil sih itu. Itu kayak ya. kayak Tokyo Drift ya. Kayak Too Fast Too Furious-nya Jawa, Java. Ya. Motor keren-keren nangkring gitu. Balapan. Yang balapan cuma 2 orang. Kan MBR nonton sama Checkpoint nonton. Gokil itu men.
Jadi kita konvoy bareng dari Malang ke Bedali. Heeh. Berapa ratus motor itu? Mobil. Berapa ratus mobil itu ke Bedali. Terus mejeng mobilnya dibuka audionya. Yes, kayak this Furious, man. Vibes-nya Fast Furious ya. Keren Di banget. Bedali ya, di Lawang Sampai ya. saat ini tak inget itu. Ingat. Di YouTube-nya pun masih ada itu sekarang. Balapan Bedali. Oh, oke. Kalau aku yang paling memorable adalah sebetulnya mau ngomong kayak gini nih sedikit di ujung jurang ya. Tapi bodo amat lah. Apa itu, men? Nge-host lah. Yang paling tak ingat nge-host. Apalagi kalau bukan nge-host. Kita itu modelnya kayak waktu itu kayak apa? Undangan buuhan nggak sih? Jadi kita diundang, nanti mereka ngundang kita balik, kita harus hadir. Itu yang paling ikonik kalau aku yang ditanya, yang paling memorable apa? Nge-host di My Place, nge-host di Nashville. Karena waktu itu My Awalnya Place dulu bukan My Place, men. iya sih. Enggak. Apa Sebelum itu? di My Place dulu zamannya Flame. Oh, Flame Di Pasar Besar. Flame Pasar Besar, benar. Itu udah host-hostan gitu. Pemain-pemainnya Arema banyak itu dulu di situ. Kita nyampur anak mobil sama pemain bola sering nyampur. Dulu Rian zamannya punya Flame kisah gitu. kayaknya di Flame. Enggak. Kita enggak mau melebar. Intinya yang tak Ya, kenang. ini yang di My Place aja deh. Ya, di My Place aja. aman ya. Yang tak kenang ya itu. My Place dulu punya acara namanya Overlap. Overlap. Nashville punya acara namanya The Wheels. Nah, The Wheels. Jadi ganti-gantian lah. Terus ada sih kita pernah bikin satu kali acara di luar dari 2 klub tersebut. Itu ulang tahun ke-6 apa ke-9? Ke-6 apa ke-9? 9 ya. Night Live 2000 sebentar. Kan Night Live 2026. 26. Eventnya itu kalau nggak salah 2012 kali ya, berarti 6 tahun 6 ya. tahun. Itu kita berarti waktu itu kita pokoknya waktu itu bikin acara di Amethyst. Itu acara selesai di level, malamnya kita gathering di Amethyst. Wes, intinya kalau aku yang paling tak ingat nge-host. Kenapa? Kenyataannya sampai saat ini nggak ada lagi tuh yang kayak begitu. Emang kamu pernah lihat? Dulu banner kita mau nge-host gede-gedean Pak di jalan di mana-mana itu. Andrew itu ulang tahun dulu kalau nggak salah diadain di My Place itu sampai banner gede apa baliho gede itu sama dia yang dipakai untuk announce acaranya dia ya. Billboard. Tapi kalau aku ngomong nge-host itu sesuatu yang paling apa ya memorable. Bagi kita yang dulunya memang hanya sekedar remaja masjid. Acara waktu itu apa ya, kenapa bisa jadi memorable kayak ternyata nggak bisa diulang kenyataannya. Faktanya hari ini tuh itu nggak bisa diulang gitu loh. Jadi kayak kita bikin acara Pernah diulang, cuman vibes-nya nggak kayak dulu. ya setuju. Mungkin bisa diulang, tapi kayaknya nggak hype-nya nggak sama. Dulu kalau di My Place, mungkin kan istilahnya ketika kita sekedar invitation ya, itu yang memorable itu di The Wheels-nya Nashville, man. Sekedar info, Rian ini tim My Place, aku tim Nashville dulunya. Di Nashville itu ketika The Wheels itu terjadi, di layar kan tempatnya lebih gede Nashville jauh kan? Jauh. Screen-nya kan berarti otomatis lebih gede. Balapan, men, PS-an. Sebelum jackpot menjemput, balapan PS-an. Jadi screen segede itu, aku main sama Adimas Angga. Freelance. Itu hal yang paling tak inget. Gokil sih. Balapan, men, PS-an. Sampai akhirnya terus kita kembali ke table masing-masing, turun salaman, hai. Jackpot akhirnya. Ya enggak. Cabut. Pulang tidur kita. Jelas. Mau ngapain lagi? Pulang, waktu itu langsung tidur, bangun, mandi, sholat subuh, besoknya beraktivitas kembali ke kuliah seperti biasa. Ya sih, lucu. Lucu. Intinya nge-host itu apa ya? Kegiatan yang kita nggak bisa ngomong itu sebagai konotasi sesuatu yang negatif ya, karena pertukaran informasi apa tentang mobil itu kadang di dalam juga ada kegiatan apa, ayo bikin apa, salaman, ngobrol, then repeated, besok diulang lagi, besok dibikin lagi, besok diulang lagi, dan berlangsung bertahun-tahun, continue, nggak pernah selesai program itu, gitu loh. Artinya kan itu berarti juga hype-nya tinggi di zaman itu ya, karena memang
kalau mau dikritisi lebih tajam, ih kok gitu ya, ya namanya anak mobil bos, ya kan, mainan kita dan memang lingkungan di zaman itu seperti itu. Toh itu pun kita berani membahas sekarang karena itu dulu, Udah gitu masa loh. lalu. It's past, it's end, sudah selesai, ya kan. Jadi kalau memorable-nya Rian di situ, kalau aku memorable yang paling hype dan mungkin bisa diulang, tapi vibes-nya nggak akan sama, yo nge-host. Nge-host di 2 klub terbesar di Kota Malang waktu itu. Yang satu My Place, yang satu Nashville. That's it. Apa lagi men? What's next? Hal-hal yang seru ya, baik lagi hal yang seru. Dulu pada waktu itu klub kita pernah bikin event di Oh ya, MSA. Malang Spring Auto Fest. Spring Auto Fest. Itu seru banget sih, dan antusiasnya teman-teman pada waktu itu 100 jumlahnya hampir 100 ya, itu udah full slot. 100. Sekedar Sampai info. nolak jujur. Oke, jadi panitia itu ada yang daftar dadakan, waduh sampai Mas sorry sudah full slot. Slotnya nggak ada, tempatnya nggak ada. Tempatnya. Tapi sekedar info ya, nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat LCGC kayaknya kita mau bikin event juga. Seperti apa pola eventnya, bagaimana penyajiannya, apa nama eventnya, harap ditunggu. Nantilah kita Stay tune. stay tune aja, nanti pasti kita kasih info karena setelah kita makin lama makin kesini, kita ngubungin teman-teman yang lama, ternyata yang kangen dengan hype situasi waktu itu banyak, nggak cuman kita berdua gitu loh. Sekedar nongkrong di Simbal, sekedar Simbal itu simpang balapan ya, atau mungkin sekedar bikin road convoy ringan, acara apa, banyak yang kepingin. Jadi karena kita juga berangkatnya dari anak mobil, kayaknya nggak ada salahnya lah kita akomodir. Program event yang akan kita bikin ini kayaknya akan terlaksana di tahun 2026. Tahun ini konsepnya seperti apa, detailnya seperti apa, kita belum ada ide, tapi segera mungkin lah nanti ya. Kita kasih kabar-kabar lah, kita spill nanti mungkin di podcast kita selanjutnya, di rubrik ini nanti kita bahas lagi kalau ada update tentang ya, doain aja event. Lah. Amin. Teman supportnya. Amin. Terus kenang-kenangan men. Kenang-kenangan di masa lalu. Kenang-kenangan di tongkrongan. Masa lalu. Di tongkrongan. Masa lalu. Kalau di klub nightlife dulu, nggak di nightlife, dia menyeluruh lah. Pokoknya di tongkrongan yang paling. Seingatku dulu di nightlife. Nightlife itu pernah menjuarai 5 kali berturut-turut acara di Flame. Jadi kayak overlap gitu modelnya. Ya. Jadi di Flame dulu ada program siapa yang banyak-banyakan anggota, kekompakan, pakai seragam klub kayak gitu, terus seru, rame, itu dapat one bottle. Kayak gitu. Dan nightlife kalau nggak salah 5 kali berturut-turut juara. Kan itu acaranya seminggu sekali. Diulang. Jadi 5 kali berturut-turut itu sih. Ya, kenangan paling dapat. Kalau di tongkrongan itu ya kenangan paling dapat ya. Karena ya gitu bro, kan habis nongkrong, NDA ke situ waktu itu konvoy. Kemana ini? Ngikut depan. Selesai konvoy. Nggak selesai konvoy, kan kita mau berangkat konvoy, pulang nggak mungkin. Konvoy kita kan ke Suhat dulu, terus baru kemana nih akhirnya. Gitulah. Kalau Mas Anar gimana? Kenangan apa nih yang paling membekas? Kenangan Sunip. YTTA yang tahu-tahu aja. Karena itu adalah cara cara kita bertetangga. Gitu. Ya toh? Latihan bertetangga itu ya di Sunip dan RI Republik Indonesia itu. Berumah tangga. Bertetangga. Bertetangga. Lu kan bertetangga, men. Ya, bertetangga. Jendela dibuka, selamat pagi. Pak, mari, ya kan, mobilnya tetangga kita jalan dari bawah kita bisa lihat. Ya ikulah, di tongkrongan apa meneh. Kita melepaskan lelah setelah seluruh perjuangan dunia ya. Sunip dan Republik Indonesia RI. Tapi males men,
Sana jalannya jelek. Iya. Loh, jalan menuju Indonesia merdeka, menuju Republik Indonesia tadi memang berliku. Tapi ketika sudah merdeka ya tidak ya. Merdeka, ya enak jalannya pasti, ya kan? Pada saat menuju merdeka perjuangan. Betul, perjuangan. Ya kan? Beda tapi kalau Sunip. Sunip itu tongkrongan yang paling keren itu. Jadi kita keluar masuk mobil itu celinguannya itu loh yang bikin memorable. Kadang mau keluar jet papasan ya. Bayar tol lagi. Hah? Bayar tol kan? Bayar tol. Jauh sebelum Indonesia ada e-tol, kami sudah merasakan dulu yang namanya bayar tol itu tadi. Pasti ketawa. Kalau enggak, ini yang ketawa berarti yang jelas, yang brengsek lah waktu itu berarti pintu tol tidak terbuka. Kalau nggak bayar, pintu tol terbuka, langsung masuk. Ya jalan tol Sunip itu sing paling memorable. Proses kita menjadi dewasa, bertetangga, bersosialisasi, lihat mobilnya temen keluar masuk gitu kan. Kadang ada yang mungkin lagi ribut, teriak-teriak, kamarnya denger dan lain-lain. Oh, wah susah ya nyapunya ya. Ya wis itulah. Pokoknya yang head yang mentok. Yang mentok juga aku kalau di tongkrongan itu sih. Karena setelah kita nggak bisa munafik, after event, after break up, ya semuanya butuh istirahat, ya kan? Itulah pokoknya. Kalau aku sih, karena itu tempat yang menyatukan kita dari berbagai macam latar belakang anak klub. Klubmu di luar boleh apa saja, di situ kita bersaudara, ya kan? Betul kan? Betul, setuju. Jadi nge-host dan Jalan Tol Sunip. Wis paling hype itulah pokoknya. Paling hype itu. Ini kalau mau bahas lebih banyak, sebetulnya banyak tapi beneran kita ini diambang rasa sensor masing-masing. Ini takutnya kalau diceritakan lebih dalam, wah kasihan teman-teman kita yang nonton. YTT aja. Wis pokoknya gitulah istilahnya apa yang seru gitu kan. Kalau ditanya proses di bengkel, ya bengkel isinya tempat kita sharing, mungkin kan naik turunin mobil, karena waktu itu air sas nggak segampang sekarang dan harganya mahal, kita nggak mungkin jangkau waktu itu, ya kan. Jadi ya paling yang seru di tongkrongan ya, kalau di bengkel ya haihi, nggak ada lagi. Tapi kalau yang the most memorable icon of car guy at the prime era itu hanya ada dua, Jalan Tol Sunip dan nge-host. Itu paling ugal-ugalan lah. Paling ugal-ugalan. Dah, kalau aku itu mungkin ada tambahan. Ya, mungkin apa men ya? Kan kita masih connect sama teman-teman kita. Oh iya. Jadi sometime atau besok-besok bisa lah kita undang teman-teman kita, kita ceritain. Kan lebih seru kayaknya kita ceritain. Bener maksudnya Rian. Jadi setelah podcast ini selesai, nanti berarti nama-nama yang mungkin kita sebut segitu banyak tadi, nggak ada salahnya dong mampir bercerita mobilnya masing-masing. Kan nggak lucu kita nge-review mobilnya mereka, datenginlah ke sini, ceritalah dulu mobilmu gimana bro, apa aja yang udah dimodif, the worst momennya apa, kita bahas lah biar jadi keberlanjutan. Bagi kami ini ajang silaturahmi, dan di dalamnya pasti kita sajikan nanti tetap harus ada ilmu atau daging yang enak tadi. Karena apa sih? Modifikasi itu mungkin sekarang eranya dipermudah, tapi di kami ini belajar di era kami adalah sesuatu yang struggling, gitu kan. Kita belajar di waktu itu ya, tidak ada yang mudah, tapi toh pada akhirnya kita nyampe di kalimat mobil culture itu kayak gimana, ya kan? Nantilah kedepannya mungkin nanti akan kita undang satu persatu teman-teman kita yang bisa jadi narsum, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi ceritanya lah, istilahnya seperti itu. Apalagi ada teman kita yang masih berkecimpung di dunia otomotif dan dibuat bisnis. Rezekinya dia di situ, kerjaannya dia di situ. Dulu kita main cuman sekedar teman main. Tapi kalau dia sekarang sudah nganggap itu lahan kerjanya dia, men, beda lagi. Totally outclass lah, kelas banget kalau itu. Jai, nantilah kita ngobrol pokoknya, ya. Mungkin tak rasa cukup kali ya. Tak rasa cukup biar nggak kepanjangan.
Kalian sudah cukup terhibur pasti. Yang nonton ini dan yang hidup di eranya kita, yang tahu betul situasi yang kita ceritakan tadi, nggak mungkin nggak ketawa. Pasti ketawa. Pasti Ketawa dan flashback. Iya, kok bener, kok iya lagi, ya kan? Nah, jadi tak rasa mungkin kayaknya itu dulu materinya, materi pembahasan kita hahihinya anak mobil hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap enjoy videonya sampai habis ya. Setelah itu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you another drive and bye-bye. Terima kasih Sudah menonton. Jangan lupa Subscribe. bye-bye.